Kita baca di Wahyu pasal 19 ayat 6 sampai 10. Itu perjamuan bagi anak berdoa. Dan waktu mendengar seperti suara hentuman besar orang-orang banyak, seperti desau air bah, dan seperti deru gunung dan hebat katanya. Haleluya. Karena Tuhan Allah kita yang Maha Kuasa telah menjadi Raja. Maka kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia. Karena hari perkawinan anak domba telah tiba, dan pengantinnya telah siap sedia. Dan kepadanya kita menyiapkan supaya memakai kain lenan halus dan berkilau-kilauan dan yang putih bersih. Lenan halus itu adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Lalu ia berkata kepadaku, tuliskanlah, berbahagialah mereka yang menunjukkan perjamuan kawin anak domba. Katanya lagi kepadaku, perkataan ini adalah benar, perkataan dari Allah. Maka tersungguhlah aku di depan kakinya untuk menyembah Dia. Dia berkata kepadaku, janganlah berbuat demikian. Aku adalah hamba, sama dengan engkau dan saudara-saudaramu yang memiliki kesaksian Yesus. Sembahlah Allah, karena kesaksian Yesus adalah roh bergerak. Tapi di sini jangan membaca firman Tuhan. Pujian Tuhan Kristus kita selama-lamanya. Haleluya. Shalom. Shalom. Kalau saudara Bapak Ibu firman Tuhan yang ada di dalam apel, tapi juga dalam kesehatan kita. Teman yang sedang mempersiapkan siap untuk bisa mandiri. Kita bersyukur karena minggu yang pertama dan kedua kita sudah lewati dan ada di minggu terus yang ketiga. Lalu ini bertahan karena di depan kalau Islam kita sudah merayakan terus. Gereja hari ini merayakan perjamuan akhir tahun. Begitu penglihatan Yohanes di Pulau Patmos mengajak kita sebelum kita menikmati perjamuan dunia itu. Penekanan firman Tuhan supaya anggota simpulan dan mengambil bagian dalam perjamuan dan tidak salah. Sehingga yang akan duduk dan menikmati roti dan anggur, yaitu makan dan minum yang kudus. Dan kemudian tema pembacaan ini yang ditetapkan Roma dan Sinode adalah syukur atas perjamuan. Jadi ambil dari ayat yang ke-9 dan ayat yang ke-8 dan ayat yang ke-9. Di ayat 9 ditulis, berbahagialah mereka yang berundang ke perjamuan kawin anak domba. Kata berbahagia ini ditujukan pada orang-orang tertentu. Tidak semua. Mungkin ada sekian kita yang banyak yang berbahagialah. Kamu yang kedapatan berpakaian dengan halus. Bapak Ibu jemaat yang Yesus Kristus kasih. Tiba-tiba dalam kesibukan kita di jemaat, jika hari ini ada keluarga tertentu suami istri mendapat undangan dari Presiden Jokowi, tidak datang di Papua dan
bikin jamuan makan di hotel, Crystal Hotel. Dan dia kirim undangan khusus kepada keluarga. Ada beberapa keluarga dari jemaah yang lain hotel dapat undangan bersama. Terutama bagian dari jamuan malam. Apakah hadir atau kasih segala disebutkan atau hadir atau batalkan saja undangan dari presiden? Ini presiden yang undang ini. Tentu yang tak undangan itu menyambut dengan sukacita. Undangan dari presiden ini. Suami yang mungkin pakai baju biasa-biasa yang mungkin pakai yang baru satu seragam, tapi kalau mama mungkin saja kesal suami datang dulu. Ini presiden yang undang ini. Harus mereka pula segala ini asal macam beli parfum yang mahal tidak bisa. Ini pasti dia beli muka itu dan bilang tidak bisa saya datang begitu saja pasti itu kita ada peluang begitu. Betapa gembira yang suka kita pasti apa yang kita persiapkan juga yang terbaik tidak mungkin yang asal-asal. Itulah yang pasti nyata dalam kehidupan kita. Perempuan pasti memikirkan dagangan yang terindah. Bagaimana dengan undangan Tuhan? Kita terima. Presiden undang dari kita datang. Segala yang terbaik, minyak yang mahal, lepak yang mahal, dan segala pakaian yang bagus. Terus bagaimana dengan kalau hari ini kita diundang oleh Tuhan Yesus itu? Hadir dalam meja yang sudah disiapkan. Hari ini dalam undangan perjamuan dengan Tuhan kita akan bersama-sama melihat dari Wahyu pasal 19 ayat 6 sampai 10 dengan tema perjamuan kawin anak domba. Seluruh pembacaan Wahyu merupakan sebuah penglihatan Yohanes waktu dibuat ke Pulau Patmos di bawah pimpinan Kaisar Nero yang jahat. Kaisar Nero telah dibangkitkan dari kemanusiaan. Di seluruh wilayah jajaran itu harus menyembah dia sebagai dewa atau sebagai Tuhan. Dan orang yang tidak menyebut dia dewa atau Tuhan pasti dibunuh. Dan banyak orang yang jadi korban pada waktu itu. Yohanes sebenarnya tidak dibunuh, dia dibuang ke Pulau Patmos. Pulau Patmos sama dengan di sini Pulau Nusa Kambangan, sebuah pulau yang ditaruh di situ tidak bisa orang paling beres, tidak di situ sampai selama-lamanya. Yohanes dibuang di pulau itu karena kekejaman Kaisar Nero yang jahat dan tidak takut akan Tuhan. Di mana yang Kristus kasih dalam kitab ini Tuhan Yesus menyampaikan pesannya dan diteruskan Yohanes pada jemaat pada waktu itu. Tujuan adalah supaya jemaat itu siap menghadapi segala percobaan dengan tekun dan sabar. Karena dia mengalaminya dan menyambut dibuat dengan tekun dan sabar dan dia percaya pada Tuhan. Dan Yesus menyampaikan bahwa mengikut Tuhan Yesus sekalipun menghadapi ancaman bahkan sampai kematian, tapi orang percaya yang setia pada imannya tetap akan mendapat bagian dalam kekekalan. Amin. Ayo kita setia tetap. Kita setia. Hidup kekal sampai. Walaupun kita menderita, kita dibuat apa-apa, tapi iman kita tidak pernah boleh tetap kuat. Itulah sebabnya kita lihat dalam Wahyu pasal 19 ayat 6 sampai 10. Di ayat sebelumnya kita lihat di ayat 5, ayat 1 dan 5. Yohanes juga melihat nyanyian syukur dalam penglihatan ketika Babel dikalahkan. Itu ditulis di ayat 1 sampai 5. Ketika Babel dikalahkan, di sini dijelaskan bahwa sebuah nyanyian syukur dinaikkan. Artinya Babel
dikatakan bahwa segala dosa-dosa diputuskan. Terjadi sebuah pemulihan atas kejahatan dosa dan iblis karena Abel Babilonia dikalahkan oleh Asyur. Orang Israel pulang dari Babilonia karena dikalahkan oleh Asyur. Kejahatan yang bukan dasar yang dikatakan takut akan Tuhan dikalahkan. Itu ditulis di 1-5. Dia melihat sebuah kesaksian yang dia dengan macam film pujian di surga. Bapak dikalahkan berarti umat di dalam bangsa. Yesus mati di kayu salib berarti umat dibebaskan dari dalam dosa. Mari kita lihat ayat 6-8 di sini dijelaskan suara himpunan orang-orang berseru syukur pada Tuhan Allah yang menjadi Raja. Yohanes dan lihat macam video, macam film kita dulu dan lihat di situ. Situasi yang terjadi surga cita sebelum menyambut pesta perkawinan anak berbahagia. Ajakan itu supaya kita dalam sholat memuliakan Tuhan pada hari syukur itu menjadi hari perkawinan anak domba atau peristiwa perkawinan anak domba. Mereka dikaruniakan lewat halus. Nanti yang datang itu caranya adalah pakai baju dengan halus. Dengan halus diserahkan dipakai oleh para imam besar itu baju khusus. Baju untuk orang yang melakukan pekerjaan khusus. Ayat ini menjelaskan kalau itu terbaca. Maka kita berdoa orang dan memuliakan dia. Karena hari itu sebenarnya akan berdoa berarti dan nantinya adalah siap dia. Makanya kita menjaga supaya memakai yang dalam halus dan dia kita dan dia dulu yang mungkin dari itu. Dalam hal itu adalah perbuatan yang baik. Oleh mana itu bisa terjadi? Tapi dalam hal itu mendapatkan memang kehidupan yang tidak pernah terjadi. Jadi kalau menjadi keputusan, dan kita akan berbuat keputusan, tidak terjadi. Bapak Ibu yang jelas, Tuhan Yesus berkata, artinya pada naik dalam harus dijelaskan di ayat 7 dan ayat 8. Ayat 7 menjelaskan bahwa dalam hal siap sedia. Kira-kira sebenarnya perempuan yang siap sedia. Berarti yang dewasa pemahami. Berarti yang benar-benar manusia baru. Berarti yang benar-benar berpandangan rohani yang benar. Berarti yang benar-benar terjaga. Kehidupan yang bakal seperti dalam makhluk. Bersih dalam hidup itu. Maka dia diundang. Dalam meja perjamuan dengan rumah. Dengan hal saya berlakukan dalam hal berbicara tentang bagaimana cara supaya dapat mengenakan keputusan sebagai pakaian. Tubuh kita, pakaian, seperti pakaian yang kudus. Dalam seluruh aktivitas dalam di mana saja kita berada, kita mengenakan pakaian yang kudus. Tidak dikotori oleh dunia. Ketika kita undang di atas meja perkawinan, meja pertemuan, kita benar-benar berpakaian dengan halus. Artinya kalian harus menggambarkan kepada kita bahwa apakah kita tetap hidup dalam kekudusan itu? Apakah
Kami memberikan tugas telah bagaimana jawab dari istri anak-anak. Tapi tetap kita mati di walaupun termasuk kalau kita tidak lihat, dia tetap kita tidak lihat dari urusan. Apakah kita tetap hidup dalam ketulusan itu? Ataupun kita ada di tengah-tengah orang yang menawarkan hidup yang tidak kudus, tapi kita tetap kudus berdiri di situ. Jadi kita situasi seperti itu adalah jangan kita tidak ikut terpengaruh dengan tawaran untuk hidup tidak kudus, kita tetap di tengah-tengah keramaian, di tengah-tengah situasi tetap kita berdiri kudus. Pakaian yang berbeda kudus. Pakaian yang menggambarkan daya hidup orang Kristen. Di tempat kerja, di tempat dia aktivitas, di tempat dia berbisnis, di tempat dia sekolah, di tempat dia pasar-pasar dia jualan, tetap dia memakai dengan itu. Baiklah, harus terus. Makanya Yohanes demikian kelihatan itu di ayat 9. Suara itu katakan kepada dia, berbahagialah mereka yang diundang pada perjamuan kau dan anak domba. Berbahagia. Berbahagialah bapak saudara yang diundang datang ke meja Tuhan dengan berpakaian dengan kudus. Apa yang harus lihat di situasi yang ada di surga? Situasi yang dilihat orang-orang yang mati di dunia dan mereka pakai lenan kudus, orang-orang yang benar-benar mereka hidup di dunia itu hidup dengan ketaatan, dengan kebaikan sehingga mereka itu merayakan perjamuan di surga itu. Yohanes lihat. Bukan situasi yang terjadi di dunia. Situasi yang dilihat terjadi di surga ada perjamuan. Anak domba Allah dan mereka yang datang itu mereka cara mereka pakai kain yang halus, bersih dan tidak. Arti dari seluruh ayat 1 sampai 6. Kita sebagai umat yang terpilih menjadi mempelai Tuhan, patut bersyukur kepada Tuhan. Tidak semua orang yang diundang di meja pertemuan itu pakai lenan halus. Orang-orang yang tertentu saja. Pernikahan dunia mempelai perempuan banyak. Orang kaya mempelai perempuan banyak yang belum pakai lenan halus. Sulit. Orang-orang mana yang bisa pakai lenan halus? Orang-orang yang mana seperti gadis, 5 gadis bodoh dan 5 gadis bijaksana. Gadis pandai tetap tengah malam berminyak mereka tersedia. Minyak menggambarkan hidup Tuhan. Dalam hidup mereka hidup diisi terus dengan minyak, dengan firman Tuhan. Tidak datang keadaan apapun, terang itu tetap ada, menyamai. Dan mereka 5 gadis itu yang menyamai waktu mempelai, nah dengan tidak. Bukan seperti gadis 5 gadis yang bodoh. Minyak mati, minta, katanya minyak tidak sedikit untuk bertahan ke depannya. Kamu tidak ada minyak di pasar, di mana di kios. Lalu datang video tertutup. Dan begitu situasi kita. Biarpun hidup di dunia, tapi kehidupan kita harus seperti di surga. Dunia memang jahat, tapi kita berusaha ketika kita hidup di dunia. Kita hidup seperti malaikat di surga. Escudo, ya, sebelum Yohanes tekun lutut dibacakan, jangan kau sembah saya sama dengan Tuhan. Berarti itu malaikat. Sembah kepada Allah. Kita yang menjembatkan Tuhan Yesus Kristus kasih. Hari ini bapak saudara anggota sini jemaat, kita diundang kepada perjamuan terus Tuhan. Perjamuan kita tahu siapa yang diundang? Anak domba Allah dan Yesus sebagai kepala meja, nanti dia akan berdiri di sini.
Dia tidak mari. Semuanya telah tersedia. Selain mempelai perempuan adalah gereja, setiap orang percaya, orang-orang yang benar. Mereka benar. Syaratnya adalah pakai dengan harus. Ya kayak bikin terjemah 1 tahun 4 kali. Pelayanan harus itu setiap tahun, setiap ganti tahun kita terus memakai. Padahal setiap pertemuan kita kedapatan akhir dengan harus. Tidak hanya dalam duduk dengan macam Tuhan tidak tahu begitu. Maka roti dan anggur duduk seperti hidup tidak ada duduk. Itu menarik. Aku nawas ya, menyama. Syarat yang kedua adalah pakaian dalam kurus makan di ayat 9 dan berbahagialah dari Bapak Ibu yang duduk di sini. Kedapatan memang memakai dengan harus. Syarat yang dijelaskan itu ada di Paulus tulis dalam 1 Korintus pasal 11 ayat 26 sampai dengan 29. Syarat yang ditulis. Saya baca tetapi benar supaya kita mengerti Alkitab. Setiap hari mau merayakan pertemuan, kita mengerti itu. Dan setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu menceritakan kematian Tuhan sampai Dia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti dan minum cawan Tuhan, dia berdosa pada tubuh dan pada Tuhan. Siapa tahu supaya setiap tahun kita dengan tidak layak itu berdosa pada pengorbanan darah yang tercurah itu berdosa. Hidup dalam karena itu hendaklah tiap-tiap orang menuju dirinya sendiri dan bangsa sudah itu ia makan roti dan minum cawan itu. Ayat 9, karena barang siapa makan dan minum dengan tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendapatkan hukuman atas dirinya sendiri. Kita telah diperlihatkan dengan baik. Kita sudah ada pasti. Kita sudah pakai dengan harus. Kita telah dilayakkan dari seluruh perbuatan kita. Kita telah dibenarkan di kekudusan untuk masuk dalam perjamuan ini. Itulah sebabnya mari mari. Dalam perjamuan ini kita bersyukur kepada Tuhan. Nyatakan pujian dan kemuliaan Tuhan yang mengerjakan bagi kita perjamuan kudus ini. Bukan saudara dan saya diundang, bukan karena kita lebih dari orang lain, karena kita pasti ada kekurangan. Kita punya kelemahan, kita punya kekurangan. Tapi Tuhan melayakkan Bapak saudara, sini jemaat, ambil bagian perjamuan Tuhan saat ini. Kedua, hendaklah kita terus menjaga kesaksian kita. Sebagai kesaksian Yesus bahwa kita sudah menerima tubuh dan darah Kristus dalam perjamuan ini. Biarlah Kristus tinggal dalam hati kita dan kita menyaksikan kita dalam tiap-tiap saat. Setelah kita makan dan minum perjamuan, mari tiap-tiap kali kita pakai kalian dan harus. Nanti tahun depan di Januari kita dalam perjamuan awal tahun, kita juga tidak apa-apa tetap memakai pakaian yang halus. Lalu hidup yang baik, hidup yang benar, kelakuan yang benar, kita terus hidup di sepanjang tahun ini. Mari kita menyaksikan, kita menampakkan hidup Kristus, hidup yang berpakaian, menyaksikan perbuatan besar, benar dan kudus, dan makin setia melakukannya. Mari kita hidup dalam kasih persaudaraan. Lakukan perbuatan-perbuatan yang baik dan benar kepada sesama. Menghindari dosa dan kejahatan yang ditawarkan oleh dunia. Supaya kita tidak sekedar layak dalam perjamuan kudus, tapi kita juga Tuhan melihat bahwa kita kedapatan
berpakaian dan harus selamat menikmati firman Tuhan di hari ini dan selamat memasuki masa raya 2021 yang ketiga minggu yang terakhir. Yesus memberkati kita semua. Amin. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Deck the halls with boughs of holly. Fa la 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 la. 'Tis the season to be jolly. Fa la 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 la. Don't we now our ugly sweaters? Fa la 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 la. So much better